Selamat malam dan selamat datang. Saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia dan Cerita Tengah Malam. Seperti biasa menyambut kalian untuk mendengarkan sebuah cerita horor di malam hari ini. Dan cerita horor di malam hari ini berjudul Pesugihan Babi Ngepet. Bila sedang jatuh pailit, kemudian dililit banyak utang, bisa membuat seseorang menjadi gelap mata. Apalagi bila iman sedang goyah. Agar tidak jatuh lebih lagi, lalu mencari jalan pintas untuk memecahkan persoalan. Ada beberapa cara untuk itu. Kalau takut masuk bui karena tertangkap korupsi, maling, ngerampok, bisa mencari cara yang lebih aman, misalnya dengan pesugihan. Tapi cepat kaya dengan pesugihan juga nggak bisa dibilang aman. Kadang akibatnya malah lebih mengerikan. Sebab kebanyakan harus meminta tumbal nyawa segala. Kalau nggak ada tumbalnya, ya laku prihatinnya juga nggak enteng. Puasanya melebihi orang bertapa. Begitulah yang sering terdengar di bursa pesugihan. Pulau Jawa terdapat banyak tempat pemberi pesugihan, makam keramat, gua angker, pohon wingit, sendang ajaib misalnya, sering dianggap sebagai pemberi harta. Masing-masing punya tempat, punya cara dan syarat yang rata-rata hampir sama. Dusun Delepih Kayangan, Tirtomoyo Wonogiri, ada semacam petilasan dari Panembahan Senopati yang juga jadi tumpuan para pencari pesugihan. Petilasan itu hingga kini dibanjiri peziarah dari berbagai daerah. Begitu pula Pantai Selamaran Pekalongan dan Pemandian Keramendit, Malang, Jawa Timur. Tapi tempat mencari pesugihan yang paling kondang di Indonesia adalah Gunung Kawi. Begitu populernya tempat ngalap berkah ini, maka peziarahnya datang dari seantero Nusantara. Ada ilmu pesugihan yang dikenal dengan babi ngepet. Di Jawa Timur biasanya disebut celeng kresek. Untuk menggasak harta tetangga, si pelaku minta bantuan celeng jadi-jadian. Bisa beroperasi siang malam, tapi risikonya juga berat. Kalau tertangkap penduduk, bisa digebuki hingga tewas. Si pemilik juga ikut-ikutan mati. Ada cerita menarik tentang pesugihan celeng kresek yang dialami oleh warga Jawa Timur. Sebut saja namanya Pak Sarno. Semula hidup sederhana bersama keluarga. Beberapa lama dia jarang kelihatan berada di tengah masyarakat. Tanpa diawali cerita ini Pak Sarno lalu membuka usaha warung soto. Dalam tempo relatif singkat, sotonya laris, warung jadi gede dan tambah laris manis. Tapi Pak Sarno tetap jarang bergaul di tengah masyarakat. Lalu muncul rumor negatif tentang kehidupannya. Isu paling santer, Pak Sarno cepat kaya karena memelihara pesugihan celeng kresek atau babi ngepet. Kalau semula hanya 1-2 yang percaya, lalu berubah makin banyak. Untuk meyakini rumor itu, beberapa orang bertanya kepada salah satu dari orang pintar yang juga adalah warga setempat. Setelah diterawang dengan mata batin, dukun itu pun mengiyakan. Terang saja warga lalu waspada. Suatu kali warga memergoki seekor celeng masuk desa. Dan bukan sekali 2 kali, malah ada yang mengatakan celengnya selalu menghilang di rumah Pak Sarno. Naas pun menimpa. Celeng kresek itu akhirnya ditangkap rame-rame. Terang saja langsung dicacah-cacah, bahkan dibakar pula. Menariknya, bersamaan dengan itu Pak Sarno kelimpungan di rumah dan mati tak lama kemudian. Tubuhnya pun hangus. Setelah dirunut lebih jauh, Pak Sarno ditengarai mencari pesugihan di daerah Watu Dodol. Terletak di kawasan hutan lindung antara Banyuwangi dengan Situbondo, Jawa Timur. Siapa saja bisa mendapat pesugihan celeng kresek di situ. Tapi harus kuat puasa ngebleng selama 3 hari di Watu Dodol. Sesajinya berupa kembang telon, minyak wangi, dan secawan darah ayam cemani atau ayam yang hitam itu. Kemudian ditaruh di bawah pohon paling besar yang terdapat di situ. Setelah itu dibacakan mantra pemanggilan. Ada orang yang bisa membantu baca mantra di sekitar situ. Kalau doanya terkabul, celeng gaib itu akan muncul.
Setelah berlangsung dialog apapun yang dikehendaki, ambillah air liurnya. Di rumah, air liur celeng itu dibasuhkan pada anak yang belum akil balik. Anak siapapun bisa. Tak lama anak itu akan meninggal sebagai tumbal. Kalau hal itu tak terpenuhi, maka yang bersangkutan sendiri yang akan mati. Tapi bila sudah ada tumbal, celeng kresek akan membantu mencari uang. Dan setiap 35 hari sekali, celeng kresek harus diberi sesaji berupa darah ayam cemani. Oke teman-teman, itulah cerita horor untuk malam hari ini. Jauhkan diri dari godaan untuk mendapatkan pesugihan, karena akibatnya akan sangat mengerikan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.